itu adalah hasil analisis buku tematik kelas 6 SD atau MI. Jadi hasil analisisnya itu memuat pelajaran bahasa Indonesia, SBDP, IPA, IPS, dan PJOK. Nah, di dalam pelajaran itu juga ketepatan isinya atau kelayakannya itu sangat baik, dan juga dilengkapi dengan ilustrasi gambar, dan indikatornya itu terlihat jelas, tujuan pembelajaran juga terlihat jelas, dan materi-materinya itu dengan menggunakan pendekatan saintifik seperti dilihat dengan materinya itu ayo mengamati, ayo membaca, ayo menulis begitu, karena sesuai dengan K13 kita, di mana kita menggunakan pendekatan saintifik dan 3 ranah penilaian, yaitu penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koma Sisri, NIM 1830201161. Baiklah, di sini saya akan membacakan ada hasil dari diskusi kami. Yang pertama itu hasil analisis buku tematik kelas 6 MI. Jadi hasil analisis buku tematik kelas 6 MI ini adalah analisis yang dapat dilakukan terhadap buku tematik berdasarkan teori mencakup 3 komponen, yakni kelayakan isi, penyajian, dan kebahasaan. Adapun hasil analisis buku tematik ini dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Kelayakan isi. Jadi kelayakan isi ini adalah komponen dari kelayakan isi dalam penelitian terdiri dari kesesuaian dengan kurikulum, pendekatan pembelajaran, bentuk dari tujuan pengajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibah Pratiwi, NIM 1830201149. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya tadi. Langsung saja B, keterangan dalam menjelaskan indikator silabus dan RPP kelas 6 MI. Indikator adalah suatu yang dapat memberikan atau menjadikan petunjuk atau keterangan. Nah, jika dikaitkan dengan pembelajaran, indikator ini merupakan petunjuk bagi bagaimana guru, apakah hasil pembelajaran sudah tuntas atau belum. Indikator ini juga merupakan penandaan pencapaian kompetensi dasar secara spesifik. Dapat dijadikan untuk mengetahui ketercapaian tujuan itu tersebut. Indikator dirumuskan dengan kata kerja operasional yang bisa diukur dan dibuat instrumennya pembelajaran itu tersebut. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pembelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah yang dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi. Jadi indikator ini merupakan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa, atau dengan kata lain adalah yang terjadi pada siswa pada aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan tersebut. Sistem pembelajaran berlangsung untuk mengetahui dilaksanakannya melalui evaluasi, misalkan apakah yang dilakukannya itu dengan tes lisan atau tes tertulis, dan apakah dengan tanya jawab. Kata kerja operasional pada KD benar-benar terwakili atau teruji akurasinya pada kalimat yang dituliskan di indikator pembelajaran atau RPP. Indikator dalam silabus dan RPP perkembangan dari KD yang sesuai dengan karakteristik peserta didik itu tersebut. Baiklah, itu saja yang dapat saya materi yang dapat saya sampaikan, dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Elga Santrina, 1830201134, akan melanjutkan presentasi dari saudari Habibah Pratiwi. Indikator dalam silabus memiliki 3 mata pembelajaran. Yang pertama, Bahasa Indonesia, yang kedua Matematika, dan yang ketiga IPA. Di dalam mata pembelajaran Bahasa Indonesia terdapat 2 indikator, yaitu 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Yang kedua, 4.1 menyajikan simpulan secara lisan dan tertulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Selanjutnya, mata pelajaran matematika terdapat 2 ini. Pertama, 3.3 menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan campuran yang melibatkan
bilangan pecahan, bilangan caca, pecahan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. 2.4.3 menyelesaikan masalah operasi hasil campuran yang melibatkan bilangan pecahan, caca atau desimal dalam berbagai bentuk urutan sesuai operasi. Selanjutnya, mata pelajaran IPA terdapat dua indikator. Yang pertama 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Yang kedua 4.1 memperjelas karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti, NIM 18301160. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan bagian C tentang ketetapan dalam mengembangkan silabus dan RPP kelas 6 MI. Silabus merupakan standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Silabus berfungsi sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Yang pertama ada preventif. Preventif berarti mencegah pengajar dari melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan dalam kurikulum. Yang kedua itu ada korektif, yang berfungsi sebagai rambu-rambu yang harus ditaati dan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga ada konstruktif. Konstruktif berarti memberikan arah secara rinci bagi pelaksanaan dan pengembangan pendidikan yang mengacu pada kurikulum. Selanjutnya, komponen silabus. Pengembangan silabus harus dilakukan secara sistematis dan mencakup komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Setidaknya ada 7 komponen utama silabus, diantaranya yaitu: yang pertama ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. KI, KD bisa dilihat dalam dokumen standar isi, sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. KI dan KD berfungsi untuk mengarahkan para guru dan fasilitator pembelajaran mengenai target yang harus dicapai dalam pembelajaran. Yang kedua, materi pembelajaran. Materi pembelajaran berfungsi untuk memberikan petunjuk kepada peserta didik dan guru atau fasilitator tentang apa yang harus dipelajari dalam mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dalam silabus berfungsi mengarahkan peserta didik dan guru dalam membentuk kompetensi dasar. Dalam garis besarnya, kegiatan pembelajaran ini mencakup kegiatan awal atau pembuka, kegiatan inti atau pembukaan kompetensi, dan kegiatan akhir penutup. Dalam kegiatan akhir atau penutup dapat dilakukan penilaian untuk mengecek kecapaian kompetensi dasar oleh peserta didik. Yang keempat ada indikator. Indikator dalam pengembangan silabus berfungsi sebagai petunjuk tentang perubahan perilaku yang akan dicapai oleh peserta didik sehubungan dengan kegiatan belajar yang dilakukan sesuai kompetensi dasar dan materi pembelajaran yang dikaji. Yang kelima itu ada penilaian. Penilaian dalam silabus berfungsi sebagai alat dan strategi untuk mengukur keberhasilan dalam peserta didik. Penilaian dapat dilakukan secara terpadu dalam pembelajaran. Pelaksanaannya dapat dilakukan melalui pendekatan proses dan hasil belajar. Jadi, kedua pendekatan evaluasi tersebut perlu digunakan untuk melihat dan memantau penguasaan setiap peserta didik terhadap kompetensi tertentu yang diharapkan atau dicapai. Selanjutnya yang keenam itu ada alokasi waktu. Alokasi waktu dalam silabus adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan kalender pendidikan. Jadi waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu. Lalu waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Lanjut yang ketujuh ada sumber belajar. Sumber belajar dalam silabus berfungsi mengarahkan peserta didik dan guru mengenai sumber-sumber belajar yang relevan untuk dikaji dan daya guna untuk membentuk kompetensi peserta didik. Nah, dari ketujuh komponen silabus tersebut, seperti telah ditemukan di
dalam satu silabus minimal harus membuat kompetensi dasar, materi standar, dan hasil belajar yang harus dimiliki oleh peserta didik sehubungan dengan satu mata pelajaran. Selanjutnya yang kedua, langkah-langkah pengembangan silabus. Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah, kelompok musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP, atau pusat kegiatan guru PKG dan dinas pendidikan. Adapun yang dilakukan guru secara mandiri yaitu apabila guru yang bersangkutan mampu mengenali karakteristik siswa, kondisi sekolah, dan lingkungannya. Selanjutnya, pengembangan silabus dibuat secara berkelompok itu apabila guru mata pelajaran karena suatu hal belum dapat melaksanakan pengembangan silabus secara mandiri. Maka pihak sekolah dapat mengusahakan untuk membentuk kelompok guru mata pelajaran untuk mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah tersebut. Selanjutnya, pengembangan antara beberapa sekolah. Di SDMI, semua guru kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 menyusun silabus secara bersama. Dan di SMP atau MTS untuk mata pelajaran IPA dan IPS terpadu disusun sesuai bersama oleh guru yang terkait. Dan yang dilakukan pengembangan secara kelompok musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP pada pusat kegiatan guru PKG dan dinas pendidikan. Itu merupakan sekolah yang belum mampu mengembangkan silabus secara mandiri. Sebaiknya bergabung dengan sekolah-sekolah lain selain forum MGMP atau PKG untuk bersama-sama. Selanjutnya dikembangkan secara musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP atau pusat kegiatan guru yang disebut PKG dan dinas pendidikan. Nah, sekolah yang belum mampu mengembangkan silabus secara mandiri sebaiknya bergabung pada sekolah-sekolah lain melalui forum MGMP atau PKG untuk bersama-sama mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah-sekolah lain dalam lingkup MGMP atau PKG setempat. Selanjutnya, dinas pendidikan setempat. Dinas pendidikan setempat dapat memfasilitasi penyusunan silabus dengan membentuk sebuah tim yang terdiri dari para guru berpengalaman di bidangnya masing-masing. Jadi itulah 5 komponen atau langkah-langkah pengembangan silabus. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Misari. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok 6 yaitu tentang ketepatan dalam mengembangkan RPP kelas 6 MI. RPP atau disingkat dengan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah pegangan seseorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada hari tersebut. Rencana pelaksanaan pembelajaran berisi pengaturan yang berkenaan dengan pemikiran atau proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kemungkinan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah direncanakan ataupun tidak karena proses pembelajaran bersifat situasional. Apabila perencanaan disusun secara matang, maka proses dan hasil pembelajaran tidak akan jauh dari pemikiran. Nah, di sini pengembangan RPP dapat dilakukan pada setiap awal semester atau awal tahun pembelajaran dengan maksud agar RPP telah tersedia terlebih dahulu dalam setiap awal pelaksanaan pembelajaran. Pengembangan RPP dapat dilakukan oleh guru secara individu maupun berkelompok dalam kelompok kerja guru di gugus sekolah di bawah koordinasi dan supervisi oleh pengawas atau dinas pendidikan. Kurikulum 2013 untuk sekolah dasar merupakan pendekatan pembelajaran tematik terpadu dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang pertama, prinsip pengembangan RPP. Pengembangan RPP mengikuti prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, RPP merupakan terjemahan dari ide kurikulum yang berdasarkan silabus yang telah dikembangkan pada tingkat nasional ke dalam bentuk rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran. Yang kedua, itu RPP dikembangkan sesuai dengan yang dinyatakan dalam silabus dengan kondisi pada suatu pendidikan baik kemampuan awal peserta didik, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan emosi maupun gaya belajar. RPP mendorong partisipasi aktif peserta didik. Yang keempat,
RPP sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 untuk menghasilkan peserta didik yang mandiri dan tidak berhenti belajar. Yang kelima yaitu RPP membuat rancangan program pemberian maupun baik positif, penguatan, pengayaan, remedi, dan umpan balik. Dan yang terakhir yaitu RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI dan KD materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman pembelajaran. Yang kedua, komponen dan sistematika RPP. Menurut Permendikbud nomor 81A tahun 2013 lampiran 6 tentang implementasi kurikulum pedoman pembelajaran, RPP paling sedikit memuat. Yang pertama, tujuan pembelajaran, yang kedua, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar, yang terakhir, penilaian. Yang ketiga, langkah-langkah pengembangan RPP. Menurut panduan teknis penyusunan RPP di sekolah dasar, pengembangan RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik atau yang disebut RPP. Tematik RPP tematik adalah rencana pembelajaran tematik terpadu yang dikembangkan secara rinci dari suatu tema. Langkah-langkah pengembangan RPP tematik ada yang pertama, mengkaji silabus tematik, mengidentifikasi materi pembelajaran, menentukan tujuan, mengembangkan kegiatan pembelajaran, menjabarkan jenis penilaian, menentukan alokasi waktu, dan yang terakhir menentukan sumber belajar. Itu saja penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.